Selamat petang bagi sahabat sekalian. Kita jumpa lagi dalam acara Karunia Channel 74. Kali ini saya akan membahas tentang gosip, ya. Gosip yang dibuat oleh Kores dan juga Rifa di dalam suatu video. Mereka berdua sedang bergosip pria, ya. Kalau saya memberikan gelar kepada mereka berdua ini sebagai raja dan juga ratu gosip sedunia. Nah, di dalam gosip mereka ini, mereka membaca sebuah artikel atau mengutip satu link koran yang sudah lama, lalu mengait-ngaitkannya dengan ayat Alkitab. Nah, di mana di dalam artikel tersebut terjadi suatu kejadian antara serdadu Belanda yang katanya memiliki hubungan dengan seorang wanita yang tidak atau belum menikah, tapi melakukan hubungan suami istri. Nah, berdasarkan informasi tersebut, lalu si Kores ini mengatakan dan mengutip satu ayat di dalam Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-16. Dia mengatakan bahwa apa yang dilakukan serdadu dan wanita tersebut ini sesuatu yang wajar dan dibenarkan di dalam Alkitab berdasarkan ayat yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, sebelum saya mengulas lebih jauh tentang kedunguan daripada si Kores dan juga Rifa ini, ada baiknya kita akan mendengarkan video mereka terlebih dahulu supaya tidak dikatakan sebagai fitnah, ya. 26 diceritakan saat tinggal bersama Cohen, saat yang masih belia jatuh hati kepada Peter Kottenhoev yang seorang serdadu muda yang disebutkan memiliki wajah rupawan. Syahdah, dua insan yang belum menikah namun sedang dimabuk cinta itu melakukan hubungan badan. Ya nggak salah, 1 Korintus 6 nomor 16 lah. Oke, kita sudah mendengarkan video mereka dan cemoohan mereka berdua antara si raja dan ratu gosip sedunia ini. Dengan entengnya mereka membenarkan apa yang dilakukan oleh serdadu ini dengan wanita itu dan mengkaitkannya dengan ayat Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat ke-16. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan maksud daripada ayat yang dikutip oleh si Kores ini. Namun sebelumnya saya akan membacakan terlebih dahulu bunyi ayat tersebut. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-16 berbunyi, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia, sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu tubuh. Kalau kita melihat ayat ini dan mencoba memahaminya secara literal, secara yang tertulis,
Maka ayat ini memberitahukan kepada kita bahwa siapapun orang yang melakukan hubungan suami istri kepada selain istrinya, ya, selain istrinya, itu di dalam perspektif kekristenan atau di dalam perspektif Alkitab itu sudah menjadi satu tubuh, satu daging. Mengapa? Karena mereka sudah melakukan hubungan suami istri, yang dimana hubungan itu hanya bisa dilakukan ketika seorang pria dan wanita sudah melangsungkan pernikahan dan diteguhkan oleh gereja gembala, seorang gembala di dalam sebuah gereja, dan disaksikan oleh jemaat gereja tersebut. Dan ini adalah pernikahan yang suci, ya, dan yang berkenan di hadapan Allah. Ketika sudah menikah dan melakukan hubungan itu, ini bukan lagi sesuatu yang disebut percabulan, tetapi menjadi suatu hubungan yang kudus di hadapan Tuhan dan yang berkenan di hadapan Tuhan tentunya. Nah, yang mau disampaikan pada ayat ini adalah jangan sampai ada seorang laki-laki ataupun perempuan melakukan hubungan suami istri sebelum pernikahan. Sebab sangat jelas ketika mereka melakukan itu, maka mereka sudah terikat menjadi satu tubuh. Ya, sebab apa? Sebab di hadapan Tuhan, mereka yang melakukan hubungan badan itu, ya, adalah sudah diikat menjadi satu tubuh. Oleh karena itu, jangan pernah, ya, Anda atau siapapun melakukan hal yang demikian. Itu poin yang pertama. Lalu poin yang kedua, jikalau Anda melakukan hal yang demikian, maka Anda sudah disebut percabulan. Karena melakukan pernikahan, melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Ya, coba kita lihat lagi ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia? Sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu hal yang dilarang di dalam Alkitab. Jadi berbeda sekali dengan apa yang disampaikan oleh si Kores tadi, ya, bahwa katanya di dalam kekristenan perbuatan seperti itu adalah benar. Jadi sudah jelas ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks daripada ayat ini di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 16 ini memberitahukan kepada kita agar jangan sampai melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan kepada orang yang belum terikat pada suatu pernikahan. Sebab ketika ia melakukannya, maka ia sudah mengikat dirinya menjadi orang tersebut, kepada orang tersebut menjadi satu daging. Dan itu sudah disebutkan sebagai percabulan. Nah,
Jika yang dikatakan si Kores itu benar, maka ayat yang berikutnya kalau kita baca ayat yang ke-17, 18 sampai yang ke-19, saya coba akan membacakannya. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Ya, jadi jelas ya. Dikatakan ayat 18, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Jadi orang yang melakukan percabulan atau perbuatan melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri tanpa menikah, maka ini adalah dosa terhadap dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Karena orang Kristen itu atau anak-anak Allah itu dituntut oleh Allah untuk menjaga kekudusannya. Ya, karena pada saatnya nanti ketika Anda saudara-saudari yang belum menikah, yang belum berkeluarga, suatu saat nanti akan berkeluarga dan melakukan hubungan badan atau suami istri itu setelah menikah, bukanlah suatu dosa. Tidak lagi disebut sebagai percabulan, tetapi menjadi sesuatu yang kudus di hadapan Allah. Oleh karena itu, saudara dan sahabat yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, perlu bagi saudara untuk tetap menjaga kekudusan saudara, kesucian saudari, sampai kepada hari pernikahan nanti. Ya. Jadi jangan sampai merusak dirimu dengan memberikan tubuhmu, terlebih kepada Anda wanita, memberikan tubuhmu kepada laki-laki sebelum pernikahan. Anda boleh mencamkan ini, bahwa laki-laki yang menginginkan melakukan hubungan badan atau hubungan suami istri sebelum pernikahan adalah tipikal laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dan Tuhan tidak senang dengan hal itu. Dan kepada saudara yang laki-laki, ingat ini baik-baik, bahwa jangan pernah menuntut hal itu kepada pacarmu atau pasanganmu atau kekasihmu sebelum kalian menikah. Sebab Tuhan akan memperhitungkan apa yang saudara akan lakukan itu. Oleh karena itu, ingatlah hal ini, bahwa firman Tuhan dengan tegas melarang setiap anak-anaknya melakukan hubungan badan sebelum pernikahan. Kita kembali kepada si Kores dan juga Rifa. Ya, jadi konteks dari ayat itu sangat jelas, ya, bahwa Alkitab dengan tegas melarang orang melakukan percabulan atau melakukan hubungan badan di luar pernikahan. Sebab di dalam kekristenan, pernikahan itu adalah sesuatu yang kudus, sesuatu yang suci,
dan hanya boleh dilakukan hubungan badan ketika sudah menikah. Jadi kepada Kores maupun Ripa, jangan menambah-nambah kebodohanmu dan kedunguanmu di dalam mengutip-ngutip ayat Alkitab, supaya jangan Anda sendiri dipermalukan oleh dirimu sendiri. Kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi satu perenungan buat saudara Kores dan juga saudari Ripa, untuk tidak sembarangan mencomot-comot ayat Alkitab lalu mengait-ngaitkannya dengan hal-hal yang sama sekali tidak terkait. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Salam Maranatha.